Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi dengan topik langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Sejarah adalah sebuah pengetahuan tentang proses rekonstruksi masa lampau. Untuk dapat merekonstruksi masa lampau menjadi sebuah karya sejarah yang menarik dan ilmiah, diperlukan sebuah cara, kerja atau langkah-langkah penelitian yang lazim disebut dengan metode ilmiah. Untuk dapat menulis kembali masa lampau menjadi suatu tulisan yang mudah dipahami dan menarik, maka diperlukan suatu metode. Metode itu artinya adalah cara atau petunjuk. Adapun yang dimaksud dengan penelitian adalah penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu masalah untuk mendukung atau menolak suatu teori atau untuk mendapatkan kebenaran. Oleh karena itu, metode sejarah adalah pengertian umum suatu penyelidikan atau suatu masalah dengan menerapkan jalan pemecahannya. Selanjutnya, pengertian metode penelitian sejarah. Sejarah adalah menguji dan menganalisis secara kritis sumber-sumber dan peninggalan masa lalu. Data-data yang telah teruji dan dianalisis tersebut tersusun menjadi sebuah kisah sejarah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian sejarah. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua ada heuristik atau pengumpulan sumber. Yang ketiga, verifikasi atau kritik. Yang keempat, interpretasi atau penafsiran. Dan yang terakhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Adapun atau cara kerja langkah-langkah metode sejarah antara lain yang pertama, pemilihan topik. Nah, sebelum kalian meneliti atau melakukan penelitian, kalian tentukan dulu topik atau judul apa yang akan kalian teliti. Berikut, saya akan menjelaskan tentang pengertian topik. Topik atau judul penelitian adalah masalah atau objek yang harus dipecahkan melalui penelitian. Topik atau judul penelitian yang dipilih adalah peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti penting. Artinya, dalam pemilihan topik atau judul penelitian harus terdapat unsur-unsur keunikan peristiwa, tidak bersifat majemuk dan tidak bersifat multidimensional. Selain itu, topik atau judul penelitian harus orisinal sehingga terhindar dari tumpang tindih atau kesamaan peneliti yang lain, serta pilih topik dan judul yang mudah dijangkau dan kalian pahami. Langkah yang kedua adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Setelah kalian sudah menentukan judul yang akan kalian teliti, berikutnya adalah kalian mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang disebut dengan heuristik. Peristiwa sejarah merupakan jejak-jejak peninggalan masa lampau yang dapat dijadikan sumber sejarah. Untuk menyusun sebuah kisah sejarah yang menarik dan objektif, diperlukan pencarian sumber-sumber sejarah yang memadai. Nah, kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah disebut heuristik. Jadi, ketika kalian sudah menentukan judulnya dan apa yang akan kalian teliti, berikutnya yaitu kalian kumpulkan sumber-sumber apa yang harus kalian dapatkan. Langkah yang ketiga yaitu verifikasi. Setelah kalian menentukan dan mengumpulkan sumber-sumbernya, maka tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Verifikasi adalah penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Sebelum sumber-sumber sejarah yang terkumpul digunakan sebagai pendukung karya tulis, terlebih dahulu dilakukan pengujian atau penelitian, baik dari segi kebenaran, materi atau isi maupun keaslian dari sumber, baik itu sumber tertulis maupun sumber benda, maka kita harus memverifikasi sumber-sumber sejarah yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini ada dua cara memverifikasi sumber sejarah yang sudah kita dapatkan, yaitu dengan cara mengkritik. Ada kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah kritik terhadap isi dari suatu peninggalan sejarah, seperti isi prasasti, isi kitab kuno, dan isi dokumen. Sedangkan kritik ekstern bertujuan untuk menguji autentitas atau keaslian sumber sejarah.
Kritik ekstern ditunjukkan untuk menguji hal-hal yang bersifat fisik dari sumber sejarah. Contohnya, dalam penelitian sebuah dokumen sejarah peninggalan masa kolonial dan Belanda, perlu diperhatikan kertas atau jenis tinta yang digunakan. Jika penemuan dokumen pada masa penjajahan Belanda di Indonesia dalam kondisi kertas yang bagus, maka sejarawan perlu meragukan keaslian dari dokumen tersebut. Hal ini karena seiring dengan perjalanan waktu, maka kondisi kertas tersebut semestinya telah mengalami penurunan kualitas. Maka di tahap ini kita benar-benar harus memverifikasi atau mengkritik sumber-sumber yang sudah kita dapat. Apakah sumber-sumber ini benar dari peninggalan masa lalu atau hanya dibuat dengan berdasarkan keinginan seseorang. Tahap selanjutnya yaitu interpretasi. Setelah kita sudah mengkritik sumber-sumber sejarah yang sudah kita dapat, maka tahapan selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang telah terpilih sebagai bukti penelitiannya. Dengan demikian, sesuatu yang tersirat dan tersurat dalam peninggalan tersebut dapat dikomunikasikan. Contohnya, prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai yang menyebutkan bahwa Raja Mulawarman melakukan penyembelihan hewan kurban di sebuah tempat yang bernama Wapa Kriswara. Oleh karena itu, tempat itu dijadikan tempat pemujaan Dewa Siwa. Maka sejarawan menginterpretasikan bahwa Raja Mulawarman beragama Hindu Siwa, pemuja Dewa Siwa sebagai dewa utama. Nah, tahapan yang terakhir yaitu historiografi. Pada tahap terakhir ini, sejarawan melakukan penyusunan kisah sejarah sesuai dengan norma-norma dalam disiplin ilmu sejarah. Di antaranya yang paling penting, penyusunan tersebut haruslah secara kronologis. Jadi, penulisan historiografi atau penulisan sejarah memiliki beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama, pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik, dan interpretasi atau penafsiran. Dan yang terakhir, baru kita bisa melakukan penulisan sejarah yang disebut dengan historiografi atau penulisan sejarah. Itulah tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah. Cukup sekian dan terima kasih.